Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komputer. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Fajar Asbi Alwafi, Gina Sania, Husnul Khotimah, dan Kiki Widya Pratiwi. Finished Automata. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian finished automata. Apa itu finished automata? Finished automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Mekanisme kerja FSA dapat diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, dan protokol komunikasi jaringan. Finished automata ini tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya saja bisa mengingat state terkini. Nah, inilah yang dimaksud dengan finished automata. Selanjutnya, finished automata ini terbagi menjadi 2, yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Husnul Khotimah. Saya dari jurusan Ilmu Komputer semester 6. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang FSA. Di sini saya akan menjelaskan arti, bentuk, atau simbol pada graf transisi FSA. Jadi bisa kita lihat pada gambar berikut ini yang tertera pada layar. Gambar berikut ini merupakan mesin abstrak atau mesin automata. Ini dikatakan mesin karena ini dapat menerima input, kemudian ia memunculkan suatu proses dan memberikan output. Outputnya ini bisa berupa penentuan suatu bahasa yang dapat diterima ataupun tidak. Jadi teman-teman, jika kita perhatikan gambar berikut, ini adalah mesin automata pengecek pariti ganjil dan biasa bisa juga disebut sebagai graf transisi. Pariti ganjil maksudnya, jika angka nilai satunya itu ganjil, maka dikatakan sebagai ganjil, dan kalau ada angka satunya genap, dia dikatakan genap. Jadi, akan saya lanjutkan. Jadi kalau ada misalnya nih angka, contohnya inputan seperti ini 0001. Di sini kan ada gambar yang tersedia, ada even, ada odd. Jadi di sini saya akan menjelaskan angka 0001 ini kalau dibaca maka akan berakhir di sini. Sini karena ini merupakan final state-nya, odd ini merupakan final state, ya kan? Jika dia diterima, maka inputan ini disebut dengan inputan ganjil, inputan pariti ganjil maksud saya. Sekarang saya akan menjelaskan atau saya akan mencoba menjelaskan tentang gambar berikut, simbol berikut. Jadi yang pertama itu ada initial state. Initial state itu ditandai dengan busur yang tidak memiliki busur asal state, yaitu yang ini yang even. Even merupakan suatu busur yang tidak memiliki busur asal state. Yang kedua, ada lingkaran yang menyatakan state. Yang merupakan lingkaran menyatakan state ini adalah even dan odd, karena di sini terdiri dari lingkaran. Nah, even dan odd merupakan lingkaran yang menyatakan state. Yang ketiga, ada label pada lingkaran adalah nama state. Jadi karena even ini adalah initial state, maka nama state-nya adalah even. Dan odd adalah nama label pada state ini, jadi nama state-nya adalah state odd. Yang keempat itu ada busur yang menyatakan transisi arah atau perpindahan state. Jadi event ini bisa kembali ke dirinya sendiri dan bisa ke state odd tergantung inputan yang diterima.
Yang kelima di sini ada label pada busur adalah input. Jadi yang termasuk label busur itu adalah ini angka 0, 1, 0 dan 1. Maksudnya seperti ini. Ketika state event menerima inputan 0, maka ia akan berpindah ke state event itu sendiri. Dan ketika state event ini menerima inputan angka 1, maka dari state event akan berpindah ke state out. State out itu adalah final state. Kemudian, jika state out ini menerima inputan 0, maka akan berpindah kembali ke state out itu sendiri. Jadi maksudnya seperti itu. Dan selanjutnya ada lingkaran ganda yang menyatakan final state. Jika kita perhatikan satu-satunya lingkaran ganda di sini adalah out. Nah, jadi out merupakan final state-nya. Jadi selanjutnya yang saya jelaskan adalah pernyataan FSA atau Final State Automata secara formal. FSA dinyatakan dalam 5 tupel atau M sama dengan Q, sigma, delta, Q0, dan F, di mana Q itu merupakan himpunan state atau kedudukan. Jadi kalau ada 5 state berarti ada 5 anggota dari himpunan state. Selanjutnya ada sigma. Sigma itu kalau kita lihat penjelasan yang tadi berarti kita dapat menyimpulkan simbol inputnya adalah 0 dan 1. Selanjutnya ada ada delta. Ada delta. Delta itu berarti fungsi transisi. Selanjutnya ada Q0 atau S besar. Ini artinya state awal Q0 di mana Q0 memiliki elemen key. Sudah jelas karena himpunan adalah state key. F sama dengan himpunan state akhir atau F elemen key. Catatannya, jumlah state akhir bisa lebih dari satu state tergantung kebutuhan. Jadi saya akan mencoba menjelaskan contoh satu dari mesin automata pengecek variasi ganjil. Sistem ini akan menerima jika jumlah bitnya adalah 1. Sistem ini merupakan sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 2. Di sini jika dilihat dari contoh 2, sama gambarnya sama yang sebelumnya. Jadi di sini mesin ini dapat dituliskan key-nya sama dengan odd dan even, ya kan? Sigmanya 0 dan 1. Jika kita lihat di sini hanya ada 2 jenis, tidak ada simbol yang lain, maka sigmanya itu adalah 0 dan 1. Q0-nya itu merupakan even. Bisa kita lihat pada gambar berikut ya. F-nya odd, ya kan? F itu kan udah saya jelaskan tadi itu apa. Nah, selanjutnya odd ini merupakan himpunan karena F itu bisa dilihat bisa lebih dari 1. Selanjutnya ada delta. Di sini saya akan menjelaskan jika even 0 sama dengan even. Artinya, ketika state even menerima inputan 0, maka dia akan ke even, akan kembali ke even. Udah, selanjutnya ada even 1 sama dengan odd. Artinya itu, even akan menerima inputan 1, maka dia ke odd. Selanjutnya, sigma odd sama 0 sama dengan odd. Odd itu menerima inputan 0, maka dia ke odd. Selanjutnya, odd ke 1, odd, 1 sama dengan even. Odd menerima inputan ke odd, maka dia akan ke even. Nah, selanjutnya, mari kita lihat contoh ketiga.
Contoh ketiga itu bagaimana ketika mesin ini dapat digunakan. Maka ketika mesin ini mendapatkan inputan 1101, maka urutan state yang terjadi adalah 1101. Inputannya ganjil, jadi seharusnya mesin ini dapat menerima inputan ini dan seharusnya inputan berakhir di odd karena merupakan final state-nya. Dari event menerima inputan 1 ke odd, bisa kita lihat pada gambar ya. Dari odd menerima inputan 1 event menerima inputan 0 ke event itu kembali, dan event menerima inputan 1 ke odd. Sudah tidak ada lagi sisanya, artinya inputan proses berakhir di final state yaitu odd. Karena berakhir di final state berarti inputannya diterima. Dengan diterima, maka ini dapat dikatakan bahwa jumlah bitnya 1 adalah ganjil. Terima kasih, akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Sania. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja saya menjelaskan. Nah, berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state, FSA dibagi menjadi dua jenis, yaitu deterministic finite state automata dan non-deterministic. Di sini saya akan menjelaskan hanya DFA saja. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah pada DFA dari suatu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, deterministik artinya tertentu atau sudah tertentu fungsi transisinya. Lanjut saja kita ke penjelasan contoh kasus yang pertama. Bisa kita lihat gambarnya, gambar mesinnya. Nah, langsung saja kita ke penjelasan fungsi transisinya. Di sini diketahui Q ada 3 state, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Q0, Q1, Q2, dan inputannya ada 2, yaitu A dan B, dan initial state-nya ada Q0 dan final state-nya ada Q2. Bisa kita lihat di gambar, initial state ditandai dengan tanda panah dan final state ditandai dengan lingkaran 2 di gambar mesinnya ya. Kita lanjut ke penjelasan deltanya atau fungsi transisi. Di sini kalau kita lihat ada delta Q0, A sama dengan Q0, artinya ketika Q0 menerima inputan A maka arahnya ke Q0. Maka jelas ya, karena arah busur keluarnya 1 walaupun kembali ke dirinya sendiri. Yang kedua ada delta Q0, B sama dengan Q1, yang artinya ketika Q0 menerima inputan B maka arahnya ke Q1, tidak ke state yang lain atau tepat pada satu state berikutnya. Dan selanjutnya ada delta Q1, A sama dengan Q1, artinya ketika Q1 menerima inputan A maka arahnya ke Q1. Delta Q1, B sama dengan Q2, yang artinya ketika Q1 menerima inputan B sama arahnya ke Q2. Selanjutnya delta Q2, A sama dengan Q1, artinya ketika Q2 menerima inputan A arahnya ke Q1. Dan terakhir delta Q2, B sama dengan Q2, yang artinya ketika Q2 menerima inputan B maka arahnya ke Q2. Maka bisa dikatakan ini DFA. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan tabel transisi dan mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Penjelasannya sama seperti fungsi transisi. Nah, selanjutnya, kapan suatu string input dinyatakan diterima? Yang pertama, apabila delta SX berada pada state akhir. Yang kedua, secara formal dikatakan jika M adalah suatu FSA, maka M menerima bahasa yang disebut LM yang merupakan himpunan X di mana delta SX di dalam F.
Lanjut kita ke contoh yang kasus kedua. Nah, jika kalau kita lihat di gambar, jika pada gambar contoh 1 kita inputkan string ABB, apakah dia diterima atau tidak? Mari kita lihat. Nah, di sini delta Q0 ABB, apabila Q0 menerima inputan A, maka dia arahnya ke Q0. Lanjut ke delta Q0, apabila menerima inputan B, maka arahnya ke Q1, dan Q1 apabila menerima inputan B, maka arahnya ke Q2. Nah, karena Q2 termasuk state akhir, maka ABB dalam LM atau kalimat ABB dapat diterima. Jelas ya? Lanjut kita ke contoh kasus yang ketiga, yaitu pengecek bit 0 dan 1 genap. Di gambar mesin berikut ini state-nya ada berjumlah 4, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3, dan inputannya berjumlah 2, yaitu 0 dan 1. Nah, pada mesin ini kita bisa mengetahui bahwa input string yang kita masukkan itu jumlah 0 dan 1, jumlah bit 0 dan 1 genap, dan dia akan menolak selain itu atau jika ganjil. Nah, terus ada tabel transisinya, penjelasannya sama seperti contoh kasus yang pertama ya. Terus lanjut kita lihat di sini delta Q0 apabila menerima inputan 0 maka arahnya ke Q2, Q0 apabila menerima inputan 1 makanya arahnya ke Q1, Q1 menerima inputan 0 arahnya ke Q3, Q1 menerima inputan 1 arahnya ke Q0, Q2 menerima inputan 0 arahnya ke Q0, dan seterusnya. Selanjutnya mari kita lihat proses pengujian dan kita cek dulu apakah statusnya benar. Nah, contoh yang pertama di sini stringnya 001, kita bisa lihat di gambar 00111. Jadi karena dia berakhir di final state maka statusnya diterima. Lanjut ke yang kedua, di sini ada 00111. Nah, karena tidak berakhir di final state maka ditolak. Selanjutnya 01010 sama, karena tidak berakhir di final state maka ditolak. Selanjutnya ada 010111, karena berakhir di final state makanya diterima. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Widya Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang akan menjelaskan contoh dari non-deterministic finite state automata. Sebelum menjelaskan contohnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan non-deterministic finite state automata, yaitu menerima masukan atau input dengan memiliki lebih dari satu busur atau transisi keluar, dan bahkan tidak memiliki busur keluarnya. Non-deterministic finite state automata yaitu perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input atau transisinya kosong. NFI juga yaitu transisinya lebih dari satu state. Dari suatu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih transisinya dengan label inputan yang sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari non-deterministic finite state automata atau NFI. Di sini ada contoh kasus pertamanya dengan diketahui key atau himpunan state-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dengan signalnya di sini ada A, B, dan C, dan dengan delta diberikan pada tabel. Dengan S atau state awal di sini ada Q0, dan F atau state akhir di sini ada
Dapat kita lihat pada tabel transisi berikut. Di sini ada Q0 yang mendapatkan inputan dari A bisa ke Q0 dan juga bisa ke Q1. Dan Q0 mendapatkan inputan B bisa ke Q0 dan juga bisa ke Q2. Nah, inilah yang dimaksud dengan non-deterministic finite state automata atau NFA yang memiliki lebih dari satu transisi atau busurnya. Dapat kita lihat pada tabel transisi berikut. Di sini Q0 yang mendapatkan inputan dari A bisa ke Q0 dan juga bisa ke Q1. Q0 juga mendapatkan inputan dari B bisa ke Q0 dan juga bisa ke Q2. Di sini saya berikan tanda merah pada Q0 yang mendapatkan inputan dari A. Inilah yang dimaksud dengan non-deterministic finite state automata atau NFA yang memiliki lebih dari satu busur atau transisinya. Kita lihat pada himpunan state Q4. Q4 tidak menerima transisi keluar, ia hanya menerima dari transisi state lainnya yang merupakan final state. Selanjutnya contoh kasus kedua. Pada gambar tersebut termasuk NFA karena jika Q0 menerima inputan A, maka akan berpindah ke Q1 atau Q2 tidak tepat satu state berikutnya. Dapat kita lihat juga pada tabel transisi berikut. Di sini Q0 yang mendapatkan inputan dari A bisa ke Q1 dan juga bisa ke Q2.